warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, yaitu beliau Bapak Haji Slamet Purwo, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru Wali kelas 10. Dan saya hormati juga Bapak Ibu Guru Panitia Pesantren Ramadan 1442 Hijriah SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, yaitu pada hari Kamis tanggal 15 April 2021. Dan yang saya doakan, yang saya banggakan, para siswa, siswi kelas 10 SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, semoga Anda semuanya sehat dan dimudahkan segala urusan dan dimudahkan untuk menuntut ilmu di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Baik para pendengar, para pemirsa dimanapun berada, marilah sebelumnya kita sholawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya yang setia mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman nanti mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Allahumma amin. Baik, mengingat waktu, pada kesempatan ini saya selaku pembawa acara akan menyampaikan acara pada siang hari ini. Yaitu yang pertama kita pembukaan dan nanti dilanjutkan sambutan sekaligus pembukaan pesantren Ramadan SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Nanti yang akan dibuka yaitu oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, yaitu Bapak Haji Slamet Purwo. Dan setelah itu nanti setelah pembukaan dilanjutkan yaitu praktek sholat gerhana yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Wahyu Wijayanto, MSI. Baik para pendengar dimanapun berada, marilah acara pesantren Ramadan pada siang hari ini kita buka. Mari kita buka dengan baca Bismillahirrahmanirrahim bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga acara ke depan lancar. Selanjutnya, waktu dan tempat saya berikan kepada Bapak Slamet Purwo untuk membuka acara pada siang hari ini. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Ibu dan Bapak manajemen sekolah SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, Ibu dan Bapak guru maupun tenaga kependidikan, selaku tim penyelenggara pesantren Ramadan 1442 Hijriah. Yang saya hormati Ibu dan Bapak orang tua siswa kelas 10 yang barangkali kali ini bergabung dengan kegiatan pesantren Ramadan ini. Dan juga anak-anakku kelas 10 SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, saat ini sudah bergabung menurut data yang ada adalah 210 yang ikut, termasuk Bapak Ibu guru dan tendik selaku panitia.
Mudah-mudahan nanti sambil menunggu yang belum bergabung atau join, kita akan segera memulai karena waktu sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita bersyukur kepada Allah kesempatan hari ini dalam suasana mengawali bulan Ramadan, kita masih diberikan nikmat oleh Allah berupa nikmat sehat dan juga nikmat sempat, sehingga kita semua bisa memasuki kembali bulan Ramadan pada tahun ini dalam keadaan yang baik, sehingga mudah-mudahan nanti kita bisa berpuasa dan juga amaliyah rangkaiannya sampai akhir bulan Ramadan nanti. Termasuk anak-anakku semuanya kelas 10, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan Ananda nanti puasanya lebih baik dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita berusaha maksimal agar setiap kita berpuasa itu apa-apa yang dulu kita merasa kurang sempurna, kita sempurnakan pada tahun ini, dan kita berharap terus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Ibu dan Bapak Guru maupun anak-anak yang berbahagia, SMA Muhammadiyah Yogyakarta sesuai dengan edaran dari Persyarikatan dan juga program kerja dari sekolah, setiap tahunnya menyelenggarakan pesantren Ramadan. Kami menyebutnya dengan istilah pesantren Ramadan, bukan pesantren kilat. Harapannya nanti kita bisa mengisi pesantren ini dengan sebaik-baiknya, dengan materi-materi yang sesuai dengan harapan kita bersama. Kemudian nanti anandaku semua nanti tambah ilmunya dan juga tambah amaliyahnya dalam menjalankan agama kita, yaitu dinullah, yaitu agama Islam ini. Pada tahun ini kita menyelenggarakan pesantren sebanyak 3 hari Ananda. Hari ini sama besok, ya, hari ini kelas 10, besok kelas 11. Kemudian nanti tanggal 30 April itu nanti kita bersama-sama Bapak Ibu Guru, Tendik, juga anak-anakku semuanya, itu nanti kita akan pesantren dalam arti keseluruhan. Insya Allah kita akan menghadirkan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Abdul Mukti. Beliau sudah menyanggupi dan nanti harapannya dengan uraian yang beliau berikan nanti memacu kita dalam berdakwah, dalam bermuhammadiyah, dalam berislam ini semakin mantap dan semakin sempurna. Jadi pesantren kita laksanakan dengan model 3 hari. Kemudian kita laksanakan mulai siang ini sampai nanti menjelang buka. Tentunya anak-anakku nanti bisa menyesuaikan karena saya yakin ada yang di Indonesia bagian timur, ada yang di bagian tengah, dan juga ada yang di bagian barat. Nanti ukurannya adalah Indonesia bagian barat. Sehingga nanti andaikan Ananda sudah ada yang waktunya berbuka, tolong nanti berbukanya tidak perlu di open kamera. Nanti kami yang ada di Indonesia Barat, kalau kami orang tua nampaknya nggak kepengen ya, tapi nanti anak-anakku yang kelas 10 yang di daerah Indonesia Barat, nanti merasa, loh yang sana sudah berbuka. Ya memang berbuka, cuman waktunya berbeda. Kemudian anak-anakku yang berbahagia dan Ibu dan Bapak yang kami hormati, kali ini nanti sudah kita share ke semua siswa dan Bapak Ibu Guru Tendik, bahwasanya Muhammadiyah sudah menerbitkan hasil keputusan tarjih dan juga dikuatkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, yaitu jadwal imsakiyah. Tolong nanti itu yang dipedomani, itu agak berbeda di bagian imsak dan waktu subuh. Berbeda dari keluaran pada umumnya sekitar 8 menit. Sehingga itu yang sudah ditarjihkan oleh Muhammadiyah, kita sebagai warga Muhammadiyah, mari kita laksanakan, berbeda sedikit tidak apa-apa, tapi itu mendekati kesempurnaan. Memang Muhammadiyah kalau sudah mentarjihkan sesuatu, walaupun berbeda dengan yang lain, itu satu kebenaran yang perlu kita yakini, yang penting kita saling toleransi. Sebagai contoh, ketika Muhammadiyah memutuskan perbedaan arah kiblat, itu juga
baru 20 tahun yang berikutnya diikuti oleh yang lain. Dan juga perbedaan-perbedaan yang lain, tetapi yang penting kita amalkan apa yang menjadi keputusan Muhammadiyah, kemudian kita menghormati keputusan dari yang lain. Kemudian yang berikutnya, puasa sudah kita awali pada hari Selasa yang lalu. Kebetulan kalau pasaran Jawa itu hari Selasa Wage, tanggal 13 April. Nanti kita akan berlebaran, sudah dihisab oleh Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah sudah menentukan dengan hisab, itu insya Allah Hari Raya Idul Fitri akan jatuh pada hari Kamis Wage juga. Ya. Jadi Selasa Wage, besok Kamis Wage, tanggalnya 13 Mei. Sehingga nanti kita bersiap-siap, mudah-mudahan sebulan penuh 30 hari ini berpuasa dengan sebaik-baiknya. Kemudian nanti kita akan berlebaran dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, anak-anakku semua dan ibu bapak, guru maupun tendik, ini puasa masih dalam suasana pandemi. Mari kita beraktivitas di masyarakat itu menyesuaikan dengan kearifan lokal. Karena daerah-daerah itu sangat berbeda berkaitan dengan penyebaran virus corona ini. Ada yang daerahnya itu hijau royo-royo, ada yang daerahnya itu orange, ada yang daerahnya itu merah, maka menyesuaikan kondisi yang ada. Artinya kegiatan Ramadan itu tetap kita jalankan, cuma kita mempertimbangkan daerah-daerah itu apakah hijau atau oranye atau kuning, supaya nanti kita tetap bisa menyesuaikan. Mari kita jaga protokol kesehatan, ketika kita nanti sudah diizinkan oleh Satgas di daerah kita masing-masing untuk beribadah di masjid, tetap jaga jarak begitu ya, tidak mepet-mepet softnya begitu. Kemudian selalu pakai masker ketika sholat dan membawa peralatan sholat, sajadah maupun mukena dari rumah, dan diusahakan dari rumah sudah berwudu. Nah, kemudian nanti kita berusaha maksimal, kalau sudah selesai segera pulang, andaikan mau tadarus di rumah itu akan lebih baik. Tetapi kalau memungkinkan tadarus di masjid, silakan itu nanti tetap jaga jarak dan jaga protokol kesehatan. Ini semua Muhammadiyah mendukung pemerintah dalam hal untuk selalu mengikis atau memutus rantai penyebaran COVID-19 di daerah kita masing-masing. Kemudian anak-anakku semua, untuk kebijakan sekolah, nanti sekolah akan mengikuti keputusan dari pemerintah maupun Persyarikatan Muhammadiyah berkait dengan KBM kita. Selagi kita nanti masih menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh, silakan anak-anakku menikmatinya dengan baik. Ini sudah 1 tahun lebih, ya. Kemudian nanti Bapak Ibu guru tetap bisa memfasilitasi anak-anak dengan sebaik-baiknya dan kita jalin komunikasi yang sesuai dengan adat ketimuran, sesuai dengan sopan santun, supaya nanti anak-anak juga nyaman, Bapak Ibu guru juga nyaman dalam memberikan materi pelajaran. Kemudian yang terakhir, marilah betul-betul puasa ini kita jadikan puasa yang terbaik yang kita lakukan, dan kita berusaha maksimal menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, menghindari pemubadiran waktu. Termasuk kalau sekarang nonton TV, saya pikir banyak yang sudah tidak bersenang atau berniat nonton TV, tapi kadang-kadang kita susah untuk memisahkan diri kita dengan media sosial kita. Kita kurangi media sosial kita gunakan untuk sebaik-baiknya, dan termasuk materi nanti sore ketika kita pengajian menjelang buka puasa, nanti kita akan diberikan materi berkaitan dengan bagaimana kita bermedia yang baik, berkomunikasi yang baik dengan orang-orang di sekitar kita. Dengan kita mengurangi media sosial untuk gojegan, untuk nanti sembrono dan sebagainya, insya Allah akan betul-betul menambah kekhusyuan kita dalam berpuasa Ramadan kali ini. Kemudian yang terakhir, nanti anak-anakku IPM akan mengadakan kegiatan-kegiatan, antara lain adalah ada lomba-lomba per kelas, persiapan kita untuk nanti menghadapi MTQ di masa yang akan datang. Silakan nanti anak-anakku per kelas nanti berkoordinasi dengan Bapak Ibu Wali kelas
untuk mengikuti kegiatan lomba-lomba yang kita adakan. Termasuk nanti sekolah meluncurkan, nanti lewat Bapak Ibu Wali kelas akan meluncurkan SMS ya, sedekah Rp1.000 per hari minimal untuk nanti kita salurkan lewat layismu sekolah, kemudian akan kita salurkan kepada yang berhak menerima. Kita sisihkan uang saku kita minimal Rp1.000 atau Rp1.000 per hari. Insya Allah kalau nanti 30 hari ya sudah 30.000, kalau sudah setahun ya 16.000, itu nanti akan ngumpul banyak. Kalau SMA Muha ini siswanya 700, maka nanti akan ngumpul banyak sekali. Bapak Ibu guru juga ikut berpartisipasi, jumlahnya sekitar 90-an Bapak Ibu, itu nanti juga akan berpartisipasi. Itulah uang yang kita miliki untuk kita sisihkan untuk kebaikan bersama kita. Nanti sudah diluncurkan oleh Wakaur Ismuba mewakili sekolah. Nanti kalau sudah sampai ke anak-anakku, nanti kita sengkuyung, kita dukung dengan sebaik-baiknya. Barangkali itu anak-anakku semua, Bapak Ibu guru yang kami hormati, apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Marilah dengan khusyuk, dengan niat karena Allah, kita bersama-sama melafalkan Bismillah sebagai tanda pembukaan pesantren Ramadan 1442 Hijriah SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta bagi kelas 10. Mari kita awali. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta yang sudah memberikan sambutan sekaligus membuka acara pesantren Ramadan pada hari Kamis tanggal 15 April 2021. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Acara selanjutnya yaitu praktek sholat gerhana. Praktek sholat gerhana yang akan dipandu oleh Bapak Wahyu Wijayanto. Dipersilahkan Bapak Wahyu Wijayanto MSI untuk menyampaikan materi praktek sholat gerhana. Dipersilahkan. Assalamualaikum Pak Wahyu. Pak Wahyu, assalamualaikum. Pak Wahyu, assalamualaikum Pak Wahyu. Pak Wahyu, assalamualaikum. Oh ya. Waalaikumsalam. Sudah bisa mendengar? Sudah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga nikmat-nikmat yang kita rasakan ini mudah-mudahan kita syukuri dengan memaksimalkan untuk kita manfaatkan, bertakarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan berkah,
penuh dengan keistimewaan. Kita maksimalkan puasa Ramadan ini sebagai media kita untuk memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur dan memanfaatkan nikmat yang diberikan Allah kepada kita untuk bertakarub kepadanya, maka Allah akan menambahkan nikmat yang lebih banyak lagi. Tidak hanya nikmat yang akan mengantarkan kebahagiaan kita di dunia saja, tetapi nikmat yang bisa mengantarkan kita untuk menuju ke tujuan akhir kita, yaitu akhirat kelak. Mudah-mudahan kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua keluarga besar SMA Muhammadiyah II Yogyakarta menjadi umat beliau yang gigih memperjuangkan sunnah-sunnah beliau dan juga melaksanakan apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nantinya kita semua mendapatkan kemuliaan dan keberuntungan, yaitu mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala Sekolah yang kita hormati, Bapak-bapak dan Ibu yang tergabung dalam panitia pesantren Ramadan 1442 Hijriah SMA Muhammadiyah II Yogyakarta, yang pada kesempatan siang menjelang sore ini kebetulan jadwal kelas 10. Perlu kita sampaikan bahwa untuk salah satu materi yang akan kita sampaikan pada sesi ini adalah tentang praktek sholat gerhana. Ini waktunya sangat mepet sekali sampai asar, sehingga mungkin saya tidak akan banyak menyampaikan teori-teori dan dalilnya, tetapi nanti langsung penerapan teknisnya. Namun sebelumnya, latar belakang diberikan materi sholat gerhana untuk pesantren kelas 10 itu adalah dalam rangka untuk menyiapkan anak-anak kita yang kelas 10 sekarang. Insya Allah nanti pada bulan Juli, Agustus sudah naik ke kelas 11. Nah, nanti di kelas 11 pada saat semester 2 ini sama akan mengalami yang namanya ujian praktek ismuba. Nah, salah satu materi yang diujikan di materi ujian praktek ismuba kelas 11 adalah praktek sholat gerhana. Oleh karena itu, pada kesempatan pesantren kali ini, materi yang akan kita sampaikan adalah tentang sholat gerhana. Meskipun Ustadz atau para bapak dan ibu guru yang telah mengajar materi ibadah sudah menyampaikan tentang macam-macam sholat sunnah, tetapi mungkin dengan praktek akan kita laksanakan pada kesempatan siang menjelang sore ini. Yang perlu kita sampaikan yang pertama, bahwa untuk sholat gerhana itu ada dua istilah yang perlu kita kenal. Yang pertama adalah ada sholat gerhana matahari yang sering disebut dengan kusufus syam, pakai kaf, kusufus syam, jadi gerhana matahari. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan gerhana bulan, sering disebut dengan istilah dalam bahasa Arab khusuful qamar, pakai kha, khusuful qamar. Meskipun para ulama ada yang menyamakan, jadi tidak ada perbedaan antara keduanya. Nah, pelaksanaan sholat gerhana itu dilakukan manakala ada gerhana matahari maupun gerhana bulan. Nah, yang akan kita sampaikan untuk tata cara atau kaifiyah sholat gerhana pada kesempatan saat ini adalah apa yang sudah dimusyawarahkan menurut Mustar wilayah Tarjih Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kebetulan dulu Bapak
ikut membahas tentang tuntunan kaifiyah sholat gerhana ini. Poin-poin yang perlu kita sampaikan kaifiyah tata cara gerhana itu yang pertama adalah bahwa sholat gerhana itu dikerjakan secara berjamaah sebanyak 2 rakaat. Sholat gerhana dilakukan secara berjamaah sebanyak 2 rakaat. Tetapi sholat gerhana itu agak unik dibandingkan dengan sholat lainnya. Kalau sholat sunnah yang kita kenal itu adalah 2 rakaat dengan 2 rukuk dan 2 sujud atau 4 sujud ya. Sholat subuh juga 2 rakaat, 2 rukuk gitu ya. Tetapi untuk sholat gerhana itu kita lakukan dengan cara 2 rakaat, tetapi rukuknya 4 kali. Rukuknya 4 kali. Itu yang membedakan sholat 2 rakaat subuh, sholat sunnah 2 rakaat, dan sholat gerhana. Jadi perbedaannya hanya pada rukuknya. 1 rakaat ada 2 rukuk. Itu kalau sholat gerhana. Nah, jadi kalau 2 rakaat berarti 4 rukuk. Kemudian sholat gerhana ini ketika akan dimulai maka dituntunkan untuk menyerukan as-sholatu jami'ah. As-sholatu jami'ah. Jadi imam nanti menyerukan as-sholatu jami'ah. Kemudian yang ketiga, cara pelaksanaan sholat itu sendiri adalah pada rakaat pertama dimulai dengan takbiratul ihram. Nanti akan kita contohkan atau akan kita praktekkan. Takbiratul ihram, kemudian sebagaimana kita melaksanakan sholat, kemudian lalu membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat Al-Quran. Nah, bacaan surat Al-Quran pada sholat gerhana itu antara rakaat 1, rakaat 2 itu panjangnya itu berbeda. Rakaat pertama itu paling panjang. Rakaat pertama setelah Fatihah pertama itu panjang, kadang-kadang sampai surat Al-Baqarah gitu ya, kalau pada masa Nabi. Kemudian rakaat kedua itu agak pendek sedikit dibandingkan dengan setelah Fatihah yang pertama. Jadi 1 rakaat terdiri dari 2 Al-Fatihah dan 2 surat. Nah, surat yang pertama itu panjang, surat yang kedua itu agak pendek. Itu 1 rakaat. Kemudian setelah membaca, kemudian membaca ayat itu, surat itu, kemudian rukuk. Rukuk seperti biasa membaca subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kemudian iktidal, sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Nah, setelah membaca sami Allahu liman hamidah, untuk rakaat pertama setelah Al-Fatihah pertama itu langsung membaca surat Al-Fatihah, tidak membaca Rabbana walakal hamdu. Jadi hanya sami Allahu liman hamidah, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Nanti akan kita praktekkan. Kemudian setelah itu, setelah sami Allahu liman hamidah, kemudian membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat yang kedua, maka kemudian setelah selesai rukuk lagi, kemudian iktidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Nah, yang kedua ini menggunakan ucapan Rabbana walakal hamdu. Jadi kalau yang pertama tadi setelah Al-Fatihah, setelah membaca surat, kemudian rukuk, iktidal, itu sami Allahu liman hamidah, langsung membaca Al-Fatihah. Tapi kalau yang Al-Fatihah kedua, setelah rukuk yang kedua ini, kemudian membaca sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Jadi ada tambahan Rabbana walakal hamdu. Ini 1 rakaat pertama.
meskipun di dalam hadis-hadis lain seperti di Muslim, seperti di Tirmidzi dan beberapa hadis riwayat Ibnu Majah dan sebagainya, itu tidak dijelaskan dengan detail setelah sami Allahu liman hamidah itu membaca apa. Kadang-kadang ada yang sama, ada yang tidak disebutkan gitu loh. Tetapi kemudian tarjih menguatkan, mencari dalil-dalil di antara dalil-dalil yang kuat itu, kemudian yang paling kuat yang mana? Ternyata ditemukan Sahih Bukhari itu menyebutkan tadi setelah sami Allahu liman hamidah pada Al-Fatihah pertama itu tidak membaca Rabbana walakal hamdu, tapi langsung Al-Fatihah ya. Tapi yang kedua setelah Al-Fatihah yang kedua, setelah membaca sami Allahu liman hamidah langsung Rabbana walakal hamdu. Itu tata cara sholat gerhana untuk rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua, setelah kemudian sujud, kemudian duduk di antara sujud, kemudian sujud lagi, kemudian bangkit ke rakaat kedua, itu tata caranya sama dengan rakaat yang pertama. Membaca suratnya itu lebih pendek lagi dari rakaat yang pertama. Jadi semakin rakaatnya itu semakin akhir, maka surat yang dibaca itu semakin memendek gitu ya, semakin memendek. Itu tata cara sholat gerhana. Kemudian setelah selesai sholat gerhana, maka dilanjutkan dengan khutbah. Jadi imam setelah selesai sholat gerhana, kemudian langsung dilanjutkan dengan khutbah. Jadi khutbah seperti khutbah Jumat, seperti khutbah Idul Fitri dan sebagainya. Cuman di sini tidak ada duduk antara dua khutbah itu ya, tapi langsung berdoa. Jadi kemudian di dalam khutbah itu khotib menganjurkan, mengingatkan kepada para jamaah dengan pertama nasihat-nasihat takwa, kemudian nasihat-nasihat untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Kemudian mengingatkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebesaran begitu besarnya Allah ya, dengan menciptakan perpindahan siang dan malam, kemudian terjadi gerhana, siang hari bisa gelap gulita gitu ya. Itu sangat mudah bagi Allah. Nah, mengapa peringatan-peringatan ini diberikan Allah kepada manusia? Tujuannya adalah dalam rangka untuk supaya manusia itu takut gitu, akan kehebatan Allah. Kadang-kadang manusia itu kan ada perasaan sombong, dia merasa punya kekayaan banyak, kemudian kadang-kadang juga dia tidak ingat sama Allah, bahkan tidak takut sama Allah itu. Maka dengan adanya fenomena gerhana itu diharapkan manusia itu kemudian takut sama Allah itu. Takut sama Allah. Itu yang diharapkan dengan sholat gerhana. Sehingga setiap tahun kita bisa mengalami gerhana bulan, gerhana matahari itu dalam rangka supaya manusia itu selalu ingat akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian anjuran untuk anjuran khotib kepada jamaah setelah sholat gerhana itu adalah diminta untuk memperbanyak istighfar. Jadi jamaah diminta untuk memperbanyak istighfar gitu ya. Nah, kalau taksennya itu kan istighfar, Pak Sugeng gitu ya, sudah oke sekali gitu ya. Jadi memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Ya Allah, hamba mohon ampun kepadamu ya Allah. Hamba mohon ampun ya Allah dari segala dosa-dosa yang hamba lakukan. Apalagi di bulan puasa ini sangat dianjurkan sekali untuk memperbanyak istighfar gitu ya. Jadi supaya dosa-dosa kita itu bisa bersih dari hati kita itu. Jadi memperbanyak istighfar. Kemudian memperbanyak sedekah, karena boleh jadi ketika terjadi fenomena alam, kemudian nanti karena ada hadis yang menyampaikan kepada kita, nanti akan datang suatu zaman ketika manusia itu sudah sadar, kemudian sudah mendekati hari kiamat, semuanya itu ingin menginfakkan, ingin menyalurkan hartanya kepada orang lain untuk mencari pahala Allah.
Tetapi orang lain itu tidak pada mau menerima, tidak mau menerima. Nah, jadi akan datang suatu hari. Nah, sekarang itu karena kita masih di masyarakat masih banyak orang yang mungkin kekurangan dan sebagainya, maka kesempatan untuk banyak bersedekah, terutama di bulan Ramadan ini. Nah, untuk terjadinya gerhana itu kita juga diminta untuk memperbanyak sedekah dan amal-amal kebaikan lainnya. Jadi itu isi dari khutbah sholat gerhana. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk melaksanakan praktek sholat gerhana. Saya tak pindah tempat dulu ya. Jauh ya. Ya, di sini. Ya. Oke, saya kira bisa dilihat semua ya. Jadi tadi pertama ya, imam mengajak makmum dengan ucapan as-sholatu jami'ah. As-sholatu jami'ah. As-sholatu jami'ah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi tadi gerakan tata cara kaifiyah sholat gerhana, dan setelah ini khotib berkhutbah. Karena waktu sholat asar sudah tiba, maka untuk khutbahnya tidak dipraktekkan. Jadi sementara itu materi dari Bapak mudah-mudahan bisa menjadi bekal kalian manakala di masyarakat ada yang
melaksanakan ibadah sholat gerhana. Telah terjadi gerhana, kalian bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya. Kurang lebihnya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wahyu Wijayanto yang sudah memberikan materi praktek sholat gerhana. Mudah-mudahan para siswa semuanya bisa menambah ilmunya sehingga nanti sewaktu-waktu kita melaksanakan sholat gerhana sudah tidak ada kesulitan lagi dan kita bisa mengamalkannya. Alhamdulillah acara pada kesempatan ini dari awal hingga akhir untuk pembukaan ini bisa berjalan dengan lancar. Dan saya mohon pada para siswa semuanya setelah ini nanti sholat asar dan mengikuti kegiatan berikutnya hingga nanti buka. Semoga berjalan dengan lancar juga. Baik, terima kasih atas perhatiannya semuanya. Saya dari MC, banyak salahnya mohon maaf. Mari kita syukuri acara pada kesempatan ini dengan alhamdulillahirabbil alamin bersama. Alhamdulillahirabbil. Dari saya banyak salahnya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sambung dari seksi acara, Mbak, Mas. Nanti setelah sholat asar dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran, hafalan surat Al-A'la, dan pengajian. Di semua kegiatan tersebut itu Bapak Ibu Wali kelas akan mempresensi kalian masing-masing. Oleh karenanya, monggo silahkan sekarang sholat terlebih dahulu, baru nanti jam 3:30 sampai dengan jam 17:38 kalian gabung terus, dan itu akan dipantau sekali lagi oleh Bapak Ibu Wali kelasnya masing-masing. Demikian, kurangnya mohon maaf. Silakan untuk live dulu boleh. Beserta panitia pesantren Ramadan SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, dan yang kami banggakan adik-adik kelas 10 IPA dan 10 IPS. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kasih sayangnya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita masih dapat mengikuti rangkaian acara pesantren Ramadan dengan sehat dan dengan semangat. Tak lupa sholawat serta salam tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya robbal alamin. Baik, seluruh sahabat SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, sebelum kita memasuki acara inti yaitu tausiah menjelang buka puasa, saya di sini akan membacakan urutan acara, di mana acara yang pertama yaitu pembukaan, kemudian acara yang kedua yaitu pengajian atau tausiah yang akan diisi oleh Ustadz Ali Aulia LCM Hum. Kemudian acara yang ketiga insya Allah kalau mencukupi nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab, dan acara yang keempat yaitu penutup. Baik, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pengajian menjelang buka puasa ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja memasuki acara inti yaitu tausiah atau pengajian menjelang buka puasa yang akan diisi oleh Ustadz Ali Aulia LCM Hum. Sebelumnya saya bacakan sedikit biodata dari beliau. Beliau ini merupakan pengajar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Beliau S1 di Al-Azhar, Kairo, mengambil jurusan tafsir Quran, tafsir dan ilmu Al-Quran. Kemudian S2-nya di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Ya, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Oke, kemudian
selain aktivitas beliau mengajar, beliau juga direktur di Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta. Mana Ustadz Ali Aulia, semoga sehat. Ya, kabarnya sehat ya Ustadz ya? Jelas sehat Ustadz Juni. Ya, lama tidak berjumpa. Ya, alhamdulillah. Baik, langsung saja kepada Ustadz Ali Aulia LCM Hum. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah Pak Selamat Purwo, yang sebetulnya juga Ustadz Selamat Purwo juga ini. Alhamdulillah bertemu kembali Bapak yang lama kita nggak berjumpa secara luring ya. Kemudian juga para Ustadz atau para guru di SMA 2 yang sebetulnya juga ada beberapa Ustadz saya juga zaman saya di Mu'alimin, masuk juga di dalamnya ada Ustadz Juni ini juga dengan Mu'alimin juga kemudian punya apa namanya jejak langkah gitu ya. Alhamdulillah juga membersamai dari seluruh siswa kelas 2 atau kelas 10 ya, kelas 10 atau kelas 10 baik di tingkat IPA maupun IPS yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini mungkin secara singkat saya akan mengupas cerdas kita bermedia sosial atau cerdas kita di dunia maya. Atau dalam apa yang diminta oleh saya adalah kaitannya dengan bagaimana etika pergaulan di dunia maya. Untuk bisa memfokuskan apa yang saya akan sampaikan, saya juga telah menyiapkan materi ya secara singkat yang mudah-mudahan bisa mengarahkan sejak awal kaitannya dengan bagaimana kita cerdas terhadap dunia maya atau cerdas bergaul di dunia maya. Yang saya berikan judul juga kaitannya dengan fikih informasi karena ada kaitannya juga dengan rumusan yang ada di Muhammadiyah yang telah disusun dan disiapkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang kebetulan saya juga terlibat di sana. Dan juga sudah ditanfiskan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah yang kaitannya dengan fikih informasi yang di dalamnya memuat kaitannya dengan bagaimana kita cerdas, yang kaitannya dengan informasi, yang kaitannya dengan bagaimana kita berinteraksi di dunia maya, apakah kemudian interaksi kita dengan internet maupun media sosial. Para guru, Pak Kepala Sekolah beserta anak-anak siswa kelas 10 yang kami hormati, kami banggakan, yang awalnya sebetulnya kita awali kaitannya dengan bagaimana revolusi industri, revolusi informasi, termasuk pada saat ini adalah situasi pandemi, itu sebetulnya selain ya memiliki efek negatif, tapi juga memiliki banyak aspek-aspek positif yang mempengaruhi interaksi kita yang kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya seperti saat ini saja ya kita bisa berinteraksi secara langsung kaitannya dengan pengajian atau kajian menjelang buka puasa saat ini dengan di berbagai macam tempat. Artinya kita menafikan lagi batas geografis. Artinya saya sekarang masih di Mu'alimin, kemudian para anak-anak juga mungkin ada di rumahnya masing-masing, kemudian para guru juga ada yang masih di sekolah atau di rumah, semuanya lintas batas geografis. Maka secara khusus itu semakin mudah ya, kita melakukan berbagai aktivitas, tapi juga memiliki dampak-dampak yang tentu saja memiliki dampak yang mudarat atau negatif. Sampai-sampai kemudian diatur ya,
kaitannya dengan bagaimana proses revolusi industri, revolusi informasi ini yang begitu cepat dan arus informasi begitu luas, begitu bebas, maka kemudian pemerintah ya menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 yang kaitannya dengan bagaimana kaitannya dengan informasi dan transaksi elektronik atau ITE, yang kadangkala undang-undang ini juga kaitannya dengan undang-undang yang sering disebut dengan undang-undang karet ya. Kadang-kala itu bisa diadukan, tapi kemudian juga kaitannya juga bisa orang secara khusus kalau tidak hati-hati terjerumus di dalamnya. Nah, Majelis Tarjih, khususnya Muhammadiyah, saya lebih spesifik di sana, kemudian merumuskan dan membuat sebuah tuntunan, di mana rumusan tuntunan itu membuat rumusan namanya fikih informasi, atau dalam bahasa Arab sering disebut dengan fiqhul i'lam. Artinya adalah sebetulnya aspek undang-undang, tapi undang-undang yang kaitannya lebih kental dengan sentuhan keagamaan. Bagaimana agama, khususnya Islam, memberikan panduan, memberikan tuntunan untuk kita berinteraksi di dunia di mana saat ini begitu cepat arus informasi, begitu cepat arus teknologi. Maka tentu ini menjadi sangat penting, dan kemudian Muhammadiyah merasa penting untuk merumuskan sentuhan-sentuhan keagamaan yang kaitannya dengan informasi. Nah, kita merujuk saja saat ini bagaimana kemudian orang Indonesia itu mengakses dunia maya sekarang. Ya, dalam penelitiannya itu, We Are Social itu menyebut 8 jam, jadi hampir 9 jam dihabiskan di dunia maya. Artinya orang Indonesia itu sehari mengakses internet itu hampir 9 jam. Yang 2 jam itu 2 jam 50 menit itu kaitannya dengan broadcast, melihat bagaimana streaming, melihat kemudian broadcast, dan lain sebagainya lah. Artinya menonton tayangan-tayangan. Nah, di media sosial itu 3 jam 14 menit. Kemudian sisanya yang lain ya, aspek-aspek yang kaitannya dengan interaksi kita dengan internet. Apakah kemudian kaitannya dengan kita membaca, apakah kaitannya kita dengar musik atau dengar sesuatu, ataukah kaitannya dengan kita interaksi dengan radio, interaksi dengan hal-hal yang ada di dalam media, smartphone yang kita punya, yang itu terakses dengan internet, termasuk juga di dalamnya hal-hal yang lain, termasuk di dalamnya adalah game. Jadi interaksi kita terhadap media, khususnya internet itu 8 jam, hampir 9 jam. Jadi kalau 24 jam itu secara khusus ya sudah hampir ya seperti halnya ya kalau tidur katanya 8 jam, main internetan 8 jam, ya kurang lebih sisanya itu adalah aktivitas yang lain, baru aktivitas-aktivitas yang lain, makan, mandi, dan lain sebagainya. Itu luar biasa. Bahkan kemudian termasuk 10 besar negara yang dirilis di sini kecanduan media sosial. Jadi Indonesia itu nomor 10. Nah, Diana nomor 10. Karena tadi akses media sosial itu kalau lihat tadi itu kurang lebih hampir 4 jam, artinya 3 jam 14 menit. Jadi 3 jam seperempat. Ini menunjukkan bahwa Indonesia, khususnya kita dan masyarakat kita, membutuhkan adanya sentuhan, membutuhkan adanya edukasi atau literasi yang kaitannya dengan informasi, literasi yang kaitannya dengan bagaimana berinteraksi di dunia maya. Khususnya di media sosial tentu, kalau kalangan-kalangan anak-anak muda, milenial, anak-anak kelas 10 tentu ya, interaksinya lah kaitannya dengan media sosial saat ini, apakah YouTube, WhatsApp, kemudian Instagram, Facebook, Twitter. Kalau kita lihat, sebetulnya di sini luar biasa ya. Kalau ini ada data yang patokannya kita pakai WhatsApp itu per bulan itu kurang lebih 30 jam rata-rata orang Indonesia. Facebook, wah Facebook lebih lagi itu Facebook ya mungkin 17 jam. Kemudian Instagram, bahkan sekarang TikTok, atau bahkan sekarang berkembang Netflix, kemudian YouTube, kemudian dan lain sebagainya. Interaksi kita luar biasa.
Media sosial itu per hari itu 3 jam 15 menit atau 3 jam 14 menit. Itu menunjukkan bahwa ini harus ada sentuhan kental keagamaan dan kita harus benar-benar berhati-hati kaitannya dengan deras dan cepatnya informasi dan deras dan cepatnya yang kaitannya dengan media sosial itu. Sebetulnya istilah informasi itu tidak asing ya di tengah Muhammadiyah, bukan hal yang baru. Karena di Muhammadiyah saja sejak awal, sejak tahun 1920 itu sudah ada ya peka terhadap isu-isu terkait dengan informasi. Artinya sebagai sebuah organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, artinya sejak awal punya perhatian penting terkait dengan informasi karena informasi ini sebagai penentu peradaban manusia. Kita bisa runtut ya bagaimana pembentukan Hutbestur Muhammadiyah, adanya kemudian Taman Pustaka di tahun 1920, bahkan kemudian berkembang sampai saat ini ada Majelis Pustaka dan Informasi, di mana Majelis Pustaka dan Informasi bekerja sama dengan Majelis Tarjih kemudian merasa perlu kemudian memberikan pedoman tuntunan yang kaitannya dengan interaksi dengan media atau kemudian dunia maya atau informasi. Nah, saya awali bagaimana Islam dengan informasi. Sebetulnya Islam dan informasi itu kemudian ya dekat ya. Banyak term-term yang ada di Islam yang ternyata juga kemudian terdokumentasi dalam Al-Quran kaitannya dengan informasi. Kita mengenal istilah ada naba, kita mengenal ada istilah khabar, kita mengenal ada istilah ma'rifah, tabligh, mubaligh. Tadi diskusi di awal kaitannya dengan mubaligh hijrah, bagaimana kemudian berupaya memberikan informasi-informasi terbaik di momentum Ramadan. Kemudian ada momentum, ada term juga al-i'lam, di mana semua term-term ini lekat sekali dengan Islam. Artinya istilah khabar, istilah naba, atau bahkan kemudian istilah-istilah lain yang kaitannya dengan informasi itu muatannya sangat penting dalam Islam. Artinya di sini karena menginformasikan, karena memberitahu, karena kaitannya dengan menyebarkan informasi kepada manusia. Termasuk juga di dalamnya adalah bagaimana Al-Quran itu hadir dengan kita kan berupa message, berupa sebuah informasi atau sebuah pesan yang bisa sampai kepada kita, kemudian kita bisa menerima dan kemudian menjalankan isi dan kandungannya. Jadi lekat ya Islam dengan informasi. Maka Islam ya sudah seharusnya ya memberikan tuntunan, panduan atau kemudian arah yang kaitannya dengan bagaimana kita bisa berinteraksi di tengah dunia yang begitu cepat, atau dalam bahasa, dalam tema itu di dunia maya, dunia revolusi industri yang begitu cepat saat ini. Nah, dalam kerangka fikih informasi yang kemudian dibuat, Muhammadiyah kemudian memberikan sebuah rumusan, yang rumusannya itu sebetulnya mencakup 3 kerangka jenjang norma. Yang pertama adalah nilai dasar, yang kedua adalah bagaimana asas-asas universalnya, dan kemudian kaitannya dengan hukum konkretnya. Artinya kita memahami fikih informasi bukan kaitannya dengan halal haram saja, atau fikih yang kita kenal wajib, makruh, mubah, sunnah, dan lain sebagainya. Tapi fikih yang dimaksud di sini adalah menyeluruh kaitannya dengan norma yang berjenjang. Norma yang kaitannya dengan nilai-nilai dasar. Nilai-nilai dasar itu adalah prinsip-prinsip universal. Prinsip-prinsip universal yang agama Islam punya, baik kaitannya dengan hukum, kaitannya dengan akidah, kaitannya dengan akhlak, yang semua orang bisa menerimanya. Karena al-qiyam al-asasiyah, prinsip dasar. Nah, di dalam rumusannya nanti, prinsip dasarnya atau kerangkanya adalah 3. Nah, ini yang kemudian menjadi etik ya, yang kemudian dalam bahasa, dalam tema kita adalah etika bergaul di dunia maya. Nah, kerangka dasarnya sebetulnya pada 3 kerangka ini. Bagaimana etiknya, nilai dasarnya, yang kemudian nanti ya, mengarah kita benar-benar bisa memaksimalkan apa yang kita alami saat ini, derasnya informasi, kemudian begitu cepatnya kita terima berbagai macam informasi itu harus dengan 3 kerangka dasar ini. Yang pertama adalah tauhid.
ada prinsip ketauhidan dalam informasi. Apa yang dimaksud dengan prinsip? Ya, nanti interaksi kita di dunia maya, termasuk di dalamnya adalah menerima informasi atau menyebarkan informasi, harus ada prinsip ketauhidan. Apa yang dimaksud dengan prinsip ketauhidan ini? Prinsip ketauhidan ini di sini diyakini setidaknya dua aspek. Yang pertama adalah bagaimana pusat kebenaran informasi itu adalah pusat kebenaran informasi yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Artinya meyakini bahwa Allah dan Rasul-Nya lah sebagai pusat kebenaran informasi. Ini ada di dalam rumusan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dan kemudian terumuskan juga di dalam matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Bagaimana Muhammadiyah meyakini bahwa agama Allah lah yang kemudian agama yang bisa dijadikan sendi dalam mengarungi sebuah kehidupan, seluruh aktivitas kehidupan, di mana agama Islam itu adalah agama yang bersumber pada kitab suci, Al-Quran dan hadis. Nah, kita mengenal hadis yang makbul, hadis yang diterima. Itu prinsip yang kaitannya dengan ketauhidan. Jadi kita menyadari bahwa kebenaran informasi berpusat dan tidak boleh menyalahi Al-Quran dan hadis. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Dari Allah Subhanahu wa taala kebenaran mutlaknya bisa dirujuk dalam Al-Imran ayat 60. Maka karena pusat kebenaran informasi yang harus kita terima atau yang bisa kita terima, yang bisa kita atau harus kita sebarluaskan, konteks selanjutnya adalah informasi yang tadi kita produksi atau kita sebarkan atau yang kita terima, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita sebut dengan prinsip ketauhidan dalam informasi. Prinsip ketauhidan dalam kita bergaul dan berinteraksi di dunia maya. Kita harus yakini nilai dasar pentingnya adalah ada aspek prinsip ketauhidan. Meyakini bahwa Allah dan Rasul-Nya pusat kebenaran dan informasi dan juga kemudian hal-hal yang kita lakukan dengan aktivitas kita di dunia maya itu semuanya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Harus cek and recheck. Jadi harus cek and recheck. Kemudian yang kedua adalah ada prinsip akhlakul karimah. Prinsip akhlakul karimah di sini adalah satu prinsip utama di mana ya memang inilah yang mendasari dan melandasi sikap dan perbuatan umat Islam. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dan pribadi kita harus pribadi yang ulul albab. Alladzina yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Jadi pribadi yang berakhlakul karimah adalah pribadi yang jujur, pribadi yang adil, pribadi yang tablik, pribadi yang amanah, fatonah, tawazun. Inilah pribadi ulul albab yang dia menelusuri informasi, yastami'unal qaula, dia mendengar perkataan-perkataan, dia menggali informasi-informasi yang ada. Tidak cepat-cepat percaya dan tidak cepat-cepat menge-share dan memberikan informasi kepada orang. Mengecek dulu. Karena apa? Fayattabi'una ahsana. Dia hanya ikut yang terbaik. Dia memilih dari perkataan-perkataan, dia memilih dari konten-konten yang ada di dunia maya, dan kemudian dia hanya ikut yang terbaik. Dia hanya mau ikut dan menyebarluaskan yang terbaik. Itulah prinsip akhlakul karimah. Nah, ini kemudian saya juga sudah share kaitannya jujur harus transparan, adil itu harus berimbang, berefek dengan tawazun, harus amanah, harus tablik. Dalam arti di sini adalah memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi dan secara cerdas dilakukan. Dan yang ketiga dan yang terakhir adalah ada prinsip maslahah. Prinsip maslahah di sini adalah ada maslahatnya enggak? Semua aktivitas di dunia maya kita dalam kita memproduksi informasi, mengakses informasi, atau bahkan menyebarluaskan informasi
harus ada nilai kemaslahatannya, mencakup efisiensinya, efektivitasnya, bagaimana kemudian itu jauh dari informasi-informasi yang bohong, tidak berguna, sia-sia. Banyak ayat Al-Quran, salah satunya saya kutip di sini, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang mu'ridun, yang tidak ada gunanya, sia-sia. Inilah prinsip dasar. Inilah yang tadi yang saya maksud dengan etika. Harus etikanya seperti apa kita berinteraksi di dunia maya. Etikanya harus benar-benar menjalankan prinsip ketauhidan. Kenapa? Karena kebenaran milik Allah yang tertuang dalam Al-Quran dan hadisnya, dan kebenaran informasi atau informasi yang kaitannya dengan interaksi kita di dunia maya tadi akan dipintai pertanggungjawabannya. Karena akan dipintai pertanggungjawabannya, pastikan kita benar-benar mengedepankan etika akhlakul karimah dengan prinsip pribadi ulul albab yang mau cross check, yang mau check and recheck, tidak kemudian asal menerima, tidak hanya kemudian asal kemudian memproduksi, tidak hanya sekedar menge-share informasi, tapi juga benar-benar meng-cross check dengan baik dan menyebarluaskan yang terbaik. Nah, singkatnya adalah inilah nilai-nilai dasar bagaimana maslahat itu harus ada. Ada aspek pendidikannya enggak, kamu harus cek. Pencerahannya ada enggak, aspek penjelasan kah itu, pembaharuan kah itu, penyadaran kah itu, atau bahkan kemudian ada aspek amar ma'ruf nahi mungkarnya. Terakhir, bagaimana kita mengelola informasi? Bagaimana kita benar-benar bisa menjaga interaksi kita di media sosial? Kata kuncinya adalah memang bagaimana kita mampu menjaga lisan kita. Di mana lisan saat ini tidak saja kemudian dalam arti lisan di sini adalah mulut ya, tapi juga lisan dalam arti tweet kita, postingan kita, atau bahkan kemudian message kita, atau WhatsApp atau broadcast kita, atau status dan story kita. Itu semua adalah lisan kita. Di mana pepatah salamatul insan fi hifdzil lisan. Maka mau tidak mau, bagaimana dan seperti apa yang harus kita lakukan? Singkatnya adalah, ayo kita terapkan pribadi ulul albab. Saya mengajak kepada seluruh kita, khususnya anak-anak kami, siswa kelas 1 atau kelas 10, ayo terapkan pribadi ulul albab. Gimana tuh pribadi ulul albab? Sebagaimana tadi digariskan surat Az-Zumar tadi, yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsana. Dia menggali banyak informasi untuk dia mengambil yang terbaik. Ingat, tidak semua informasi di dunia maya itu baik, benar. Kita harus menggali sebanyak-banyaknya informasi. Yastami'unal qaula, tapi wa yattabi'una ahsana, tapi mengambil yang terbaik. Setelah itu, lakukan konfirmasi dalam kita menerima informasi, memproduksi informasi dengan segala bentuk penggalian, dan ketika kita menerima informasi, tabayun. Karena informasi kita itu masih yang kita terima itu mengandung zan, ada prasangka. Kalau benar itu ghibah, kita ngomongin orang, kalau salah itu fitnah. Maka mau tidak mau sebagai pribadi bertakwa, ini momentum penting di Ramadan, kita harus berhati-hati berinteraksi dengan dunia maya, khususnya kaitannya dengan informasi yang ada di dalamnya. Kafa bil mar'i kadiban ayyuhadditha bikulli ma sami'a. Tentu kata Rasul dikatakan seorang pendusta yang hanya sekedar menceritakan semua yang dia dengar tanpa dia cross check, tanpa dia gali informasi lebih lanjut. Nah, inilah yang sewajarnya dan seharusnya dilakukan. Sebelum di dalam interaksi di media sosial ini, sebelum kalian ini menge-share informasi, apakah dicek dulu nih tahapannya, apakah informasi tadi itu benar? Apakah sudah dikonfirmasi berita itu benar, informasi ini benar? Apakah ini fakta atau mungkin juga prasangka? Kalau seandainya itu benar-benar fakta, kamu temukan di dunia maya tadi itu, cek dulu, kira-kira timbang dulu apakah kemudian perlu disebarkan. Kira-kira ada orang yang sakit nggak kalau kemudian kamu menyebarkan informasi tadi? Kemudian yang terakhir adalah, apakah berita dan informasi itu memberikan kebaikan?
atau bahkan justru mendatangkan keburukan atau permusuhan. Saya pikir itu hal yang mungkin secara singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi keluarga besar yang ada di SMA Muhammadiyah 2, khususnya bagi anak-anak kami yang pada saat ini kelas 10. Bagaimana kita memiliki etika, nilai dan prinsip kaitannya dengan Islam, khususnya dalam kita berinteraksi dan bergaul di media sosial, khususnya kaitannya dengan kita memperoleh informasi, memproduksi informasi, sampai kita menyebarkan sebuah informasi di dunia maya. Ingat, semua akan dipintai pertanggungjawabannya. Karena dipintai pertanggungjawabannya, maka pastikan kita berpribadi ulul albab dan berakhlakul karimah. Insya Allah kita menjadi pribadi yang bertakwa, karena pribadi yang bertakwa adalah pribadi yang menebar kemaslahatan dan kemanfaatan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Saya kembalikan kepada moderator Pak Ustadz Juni. Silakan. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi aulia atas tausiahnya. Insya Allah tausiah kami ya Rabbal Alamin. Kan barangkali ada adik-adik yang mau tanya, masih jam 17.38 menit. Silahkan. Monggo kalau ada yang perlu dikonfirmasi, mohon maaf saya agak terburu-buru, cepat. Ya, mudah-mudahan supaya tadi cukup dan ada konfirmasi dari teman-teman atau para siswa kelas 10 yang kaitannya dengan ini. Cepat tapi cukup jelas, Ustaz. Ya, terima kasih. Cuman sinyalnya ada lemah nih kayaknya, tadi agak terputus. Baik, acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup acara pada sore hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.